Nin tafadol Umi. Oke, bismillah. Alhamdulillah hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum. Saking semangatnya dong, lupa salam, langsung bertahmid, langsung memuji Allah ya. Seneng banget bisa ngumpul sama teman-teman di acara Wardah Goes to Community bareng dengan teman-teman di ini ya DPUDT Forum Silaturahmi Lembaga DPUDT dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Sukabumi. Insya Allah ini kombinasi sebenarnya ya, ada wadah, ada DPUDT, kemudian ada teman-teman dari dakwah kampus dari Sukabumi. Masya Allah, semoga Allah rahmati majelis kita hari ini, semoga Allah berkahi. Teman-teman yang dirahmati Allah, pas aku dikasih sama panitia tema ikhlasin aja ya, ikhlasin aja, aku tuh tanya gitu ke tim aku, ini apa nih maksudnya ikhlasin aja? Ya ikhlas gitu Mi, gitu. Ikhlas gimana maksudnya gitu? Ikhlas ngelepas atau gimana gitu kan? Ya ternyata ya karena rupa-rupi dunia, karena ada berbagai macam berbagai macam dinamika kehidupan gitu kan, yang akhirnya tema ikhlasin aja ini jadi sesuatu yang penting yang perlu banget kita bahas gitu. Jadi kenapa sih harus banget diikhlasin gitu ya, harus ikhlas ya gitu. Untuk apa kita ikhlasin aja gitu. Katanya sih biar lebih lega, biar lebih nyaman, biar lebih enteng, biar lebih plong, biar lebih ya gitu sih ya, karena kalau nggak ikhlas ya pasti ada beban, ada sesuatu yang berat, ada yang mengganjal, nggak bisa enteng, nggak bisa lega, nggak bisa plong, nggak bisa menghempaskan, itu sesuatu yang menyulitkan kita sendiri gitu. Jadi mungkin kalau ngomong ya udah ikhlasin aja gitu, itu kan nasihat dari temen ya. Terus ketika kita yang sedang ngalamin gitu kan, kamu mah enak, gampang, enteng gitu, mengatakan ikhlasin aja. Terus caranya gimana gitu, biar bisa ikhlas, biar bisa ikhlasin aja, caranya tuh gimana gitu. Dijawab dong sama temen yang lain, kan udah ada yang ngatur. Masya Allah ya, sebenarnya jawaban-jawaban seperti itu sudah sering kita dengarkan, dan memang benar ya. Dunia ini sudah ada yang mengatur, dunia ini sudah berjalan, bergerak, maju, itu dengan sebuah pengaturan yang indah, sebuah pengaturan yang by design, didesain oleh Allah, kadarnya banyak atau sedikitnya, cepat atau lambatnya, lama atau cepat sampainya, jumlahnya, intinya kadarnya, semua itu tuh udah ada yang ngatur. Allah yang ngatur, Allah yang ngontrol, Allah yang kalau bikin resep itu udah resep dari Allah gitu, udah yang terbaik. Jadi nggak terlalu banyak garam, nggak terlalu banyak gula, nggak terlalu banyak lemak misalnya, ini udah pas banget. Ini sudah pengaturan ilahi, pengaturan dari Allah. Jadi kalau kita kayak punya kesadaran bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah, mungkin kita akan ini dengan pengaturan Allah, ini adalah pengaturan yang terbaik, dan pasti ini akan mengarah, akan menuju, akan bergerak ke sesuatu yang lebih baik, akan bergerak ke sesuatu yang lebih cocok, yang lebih kita butuhin, yang lebih pas, yang lebih bikin kita nyaman, yang lebih bikin kita bahagia. Itu pengaturan Allah. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah,
Jadi kalau ngomongin tentang mengikhlaskan sesuatu ini pasti ada kaitannya dengan ujian ya. Belajar mengikhlaskan itu memang berat, prosesnya panjang, prosesnya nggak langsung bisa ikhlas gitu kan, pasti ada step-stepnya gitu. Step pertama apa nih gitu yang biar kita semakin hari semakin enteng, semakin plong, semakin lega, bukan semakin hari semakin berat, semakin pekat gitu ya masalah kita tuh sampai kayak nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita sedang berada di darul bala, negeri ujian. Dunia adalah negeri ujian. Jadi teman-teman kalau berharap ujian akan berakhir, kayaknya satu ujian itu biasanya akan berakhir dan akan datang next ujian gitu. Jadi makanya Allah menyebutkan faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kamu sudah menyelesaikan satu periode, menyelesaikan satu ujian, menyelesaikan satu kesabaran ya, farghab faida faragta farghab, maka berharaplah kepada Allah lebih lagi, minta tolong ke Allah lebih lagi, minta kekuatan Allah lebih lagi. Kenapa? Karena ini bukan ending. Kita akan menghadapi sesuatu yang lebih berat lagi, lebih sulit lagi. Kalau kemarin kita diselamatkan oleh Allah, next Allah akan jadi penyelamat kita. Kalau kemarin kita sabar bersama Allah, next kita juga akan bisa sabar bersama Allah. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terus berharaplah kepada Allah. Jadi kalau teman-teman sadar bahwa kita di dunia ini masih berada di darul bala, negeri ujian, ya sudah isinya ya ujian gitu. Kapan ujian akan berakhir? Kapan kita akan relaxing? Kapan kita akan istirahat? Kapan kita akan meletakkan beban hidup? Kapan kita akan menghempaskan kepahitan? Kapan itu? Kapan? Mata, kapan gitu kan? Bahkan pertanyaan itu, mata nasrullah, kapan Allah akan kasih kita pertolongan? Kapan Allah kasih kita jalan keluar? Kapan gitu? Mata nasrullah gitu kan? Itu saking mungkin sudah terhimpit banget ya. Dan pertolongan Allah akan datang gitu. Jadi dengan kesadaran seperti ini kita ngerti kita masih berada di dunia, dan dunia itu darul bala, negeri ujian, dan kita hanya akan beristirahat mutlak ya. Di dunia ini istirahatnya nggak mutlak. Mungkin kita istirahat tertidur, kita akan terbangun lagi. Mungkin kita akan pergi ke pantai gitu kan, relax. Nanti akan menghadapi sesuatu yang berat lagi. Mungkin kita nyetel musik atau nyetel apa ya, tontonan gitu kan yang bikin kita rileks, santai, berapa menit, berapa jam, itu istirahat kita berbatas gitu. Kita nggak benar-benar istirahat secara mutlak dari berbagai masalah. Dan kita insya Allah akan benar-benar merasakan istirahat, merasakan nyaman, la khauf, nggak ada kecemasan, la khauf, nggak ada ketakutan, la khauf, nggak ada kekhawatiran, wala hazan, dan nggak ada kepedihan, nggak ada penyesalan, nggak ada merasakan sayap yang patah, bla 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 ya, la khauf wala hazan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan di hatiku. Kata-kata seperti itu akan kita ucapkan insya Allah ketika kita semua sudah menginjakan kaki kita di surga. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Jadi selama kita masih di dunia, teruslah bersiap-siap. A'iddu, bersiap-siap. Isbiru, bersabarlah. Warabitu, dan teruslah mengikat kesabaran. Jadi tidak ada istirahat mutlak, nggak ada kenyamanan mutlak di dunia. Insya Allah akan kita dapetin kenyamanan mutlak, istirahat mutlak nanti
di surga. Amin ya robbal alamin. Jadi gitu teman-teman dirahmati Allah. Oke. Baik. Kita sekarang posisinya di mana? Kita posisinya di Darul Bala, negeri ujian. Kalau kita sadar banget kita sedang berada di negeri ujian, berarti kayak kita sadar bahwa kita punya kebutuhan yang sangat tinggi kepada Allah. Selain Allah, siapa yang bisa mengangkat ujian kita? Selain Allah, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit kita? Selain Allah, siapa yang bisa mendatangkan rezeki untuk kita? Selain Allah, siapa yang bisa mendekatkan jodoh kita? Selain Allah, siapa yang bisa menjauhkan kecemasan di hati kita? Nggak ada. Selain Allah, siapa yang bisa menghapuskan duka, menghapuskan kesedihan, menghapuskan kesulitan? Selain Allah, coba siapa yang bisa mengatur kehidupan seluruh manusia? Jadi kita sadar kita butuh supporter terbaik, kita butuh penopang terbaik, kita butuh penguat terbaik kita, kebutuhan tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita sadar nih, kita lagi di periode sulit, kita berada di masa-masa sulit. Nah, kita harus sadar banget yang paling kita butuhin saat itu siapa? Yang paling punya kuasa, yang paling punya kepedulian, yang paling punya kasih, yang paling punya kekuatan siapa? Nah, ini saatnya kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qadir, yang Maha Kuasa, Al-Muqtadir, yang bisa membuat kita juga punya kuasa. Yang kita butuhkan sebenarnya kuasa. Kuasa itu kekuatan. Karena manusia khuliqal insan dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu rapuh, fragile, lemah, gampang patah, gampang pecah. Dan dia hanya bisa lebih kuat ketika bersama Al-Qadir, bersama zat yang maha kuat. Gitu. Yang kita butuhin jadi yang kita butuhin tadi adalah supporter terbaik, Allah. Temukan Allah langsung. Kemudian yang kita butuhin juga bukan hanya Allahnya saja ya, tapi hiburan yang datang dari Allah. Kira-kira Allah akan menghibur aku dengan apa ya? Karena ketika Allah memberikan kesulitan ya, Allah tidak membiarkan hambanya begitu saja. Ketika Allah mencipta hambanya, dicipta terus dibiarin, terserah kamu mau nangis, mau meraung, terserah. Allah bukan tipe yang kayak gitu. Allah tipe yang ketika mencipta, Allah itu masih terus mengikuti prosesnya, masih terus menjawab semua doa-doa hambanya. Ketika hambanya kelaparan, maka Allah lah yang memberi makan. Ketika hambanya kehausan, Allah yang memberikan minum. Ketika hambanya merasa sedih, Allah yang akan memberikan hiburan. Benarkah Allah ngasih hiburan? Tentu saja, Allah juga ngasih hiburan. Contohnya apa nih? Masih ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayak dalam kondisi mungkin mirip dengan judul kita ya udah ikhlasin aja. Waktu itu Rasul harus ngikhlasin siapa? Harus melepas siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami periode sulit yang disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Rasul juga mengalami tahun kesedihan, tahun-tahun yang berat, tahun-tahun di mana Rasul, ini ya yang namanya depresi. Oh, ini ya yang namanya lemah. Oh, ini ya yang namanya fragile tuh kayak gini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditinggalkan oleh Allah begitu saja. Allah memberikan hiburan ya. Rasul waktu itu
ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha. Ini berat banget karena Khadijah adalah penopang dakwah, pelipur lara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyejuk jiwa Rasul ya, penguat Rasul, dan Khadijah meninggalkan Rasul. Bukan hanya Khadijah, paman Rasulullah juga ya, pelindung Rasul yang melindungi Rasul ketika seluruh kaum Quraisy ingin menyakiti Rasul, yaitu Abu Thalib. Keduanya wafat dan Rasul harus kayak butuh banget supporter. Rasul kayak butuh banget hiburan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul diberikan hiburan. Waktu itu hiburannya apa coba? Jalan-jalan dong, jelong-jelong ya. Rasulullah diberikan tiket jalan-jalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam waktu beberapa detik aja ya. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah bertemu dengan para nabi, sholat berjamaah dengan para nabi, dan seakan support juga dari para nabi bahwa kehidupan para nabi bukan kehidupan yang enteng, bukan kehidupan yang mudah, bukan kehidupan yang ringan, tapi insya Allah support dari para nabi, support dari Allah dan support malaikat akan kita rasain. Jadi Rasul setelah dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa menuju ila sidrah al-muntaha, menaiki burak, itu pengalaman luar biasa, itu hiburan banget. Kayak Rasul ngerasa, Allah terima kasih ya Allah, aku mengalami banyak hal berat, mengalami banyak hal buruk gitu kan. Tapi yang ku alami hari ini, support hari ini, hiburan hari ini bikin aku bikin aku pecus lagi, bikin aku bersemangat lagi, bikin aku semakin mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahwa Allah akan selalu ngasih hiburan untuk hambanya, bahwa Allah selalu ngasih kasih sayang ketika hambanya membutuhkan. Ditampakkan oleh Allah keagungan Allah ketika Rasul sangat sedih. Naik burak menuju ke Sidrah al-Muntaha, ke langit yang manusia nggak akan pernah nyampe sana ya, manusia yang masih hidup ya, ditampakkan bertemu dengan beberapa nabi, berbicara dengan beberapa nabi, kemudian ditampakkan surga dan neraka, dan diberikan hiburan yaitu perintah as-salatu as-salah. Makanya sholat juga termasuk hiburan. Sholat termasuk salah satu bentuk support Allah kepada hambanya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah ya. Jadi kalau kita sadar kita masih di negeri ujian, kita harus cari supporter. Kalau kita sudah menemukan supporter terbaik kita pasti akan disupport, kita pasti bakalan diberikan hiburan. Terus coba perhatikan juga role model kita ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menjadi imam as-sabirin, imamnya orang-orang yang bersabar, imam al-muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, imamnya orang-orang yang nggak pernah putus asa. Kita punya nabi yang sempurna, kita punya contoh yang sempurna, insya Allah kita akan bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanggupkan diri kita untuk berqudwah kepada Rasulullah.
apa ya, ikatkan hati kita, ikatkan pikiran kita, ikatkan pola pikir kita ya, dengan terus melihat, memperhatikan dan mentadaburi apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau harus mengikhlaskan sesuatu yang sulit. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, jadi saya pribadi ya sebagai seorang muslimah, mukminah, kalau diizinkan saya juga pengen jadi supporter buat teman-teman, ingin menyampaikan salam damai untuk teman yang saat ini masih sulit ikhlas. Salam damai untuk semua mukminah yang saat ini masih dalam kesulitan. Salam tentram dan damai untuk mukminah yang selalu berusaha mengikhlaskan meskipun sangat berat. Salam damai untuk mukminah yang saat ini merasakan betapa yang dia rasakan itu ya, mata nasrullah. Kapan ada pertolongan Allah? Kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan selesai? Semoga ketika teman-teman menjalani prosesnya, ketika teman-teman sedang berusaha sampai pada ridhonya Allah, karena ikhlas itu kan ridho ya, ikhlasin aja itu nanti ujungnya ke beberapa poin yang akan saya bahas. Jadi intinya saya ingin jadi supporter buat teman-teman. Salam alaikunna, salam damai, salam tentram buat teman-teman yang dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, dalam kondisi diuji oleh Allah, dalam kondisi harus belajar ikhlas. Sudah pengen ikhlas, belum berhasil ikhlas, semoga Allah berikan, minimal Allah berikan damai dulu deh. Minimal Allah berikan hati yang tentram. Udah, gak usah mikirin apa-apa, ya kan? Stop thinking about other. Jangan berpikir tentang yang lain. Pikirkan diri kamu, yang penting kamu santai, woles, apalagi ya, yang penting damai deh ya, jangan rusuh gitu. Ya gitu teman-teman yang dirahmati Allah, yaitu tadi karena aku bilang ujian yang sedang kita hadapi ini kayak menyadarkan kita ini tidak selamanya di sini, dan biar kita kangen sama Allah, biar kita berharap pulang ke negeri kita, biar kita pengen mempersiapkan diri kita untuk negeri khalidina fiha abada. Mereka ada di sana abadi selama-lamanya. La khauf wala hazan. Di sana mereka tidak merasakan kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, gimana nih Ustazah? Biar aku stepnya apa aja nih biar aku bisa ikhlas gitu kan? Karena ikhlas ini proses yang panjang seperti aku bilang, step-stepnya juga macem-macem ya. Yang pertama, satisfying with Allah. Apa tuh satisfying? Merasa nyaman dulu deh kamu sama Allah. Kalau kamu udah nyaman sama Allah, whatever gitu, apapun yang terjadi itu nggak ngaruh kali. Ada hujan, ya hujan, biarin aja hujan gitu kan. Itu nggak akan bikin kita sakit. Kemudian ada petir, ya biarin petir meledak gitu kan, dan itu nggak akan bikin kita gemeteran, ketakutan. Terus ada apa lagi, berbagai masalah kehidupan nggak bakal bikin kita kayak kehilangan setting kita. Apa sih satisfying? Rasa nyaman itu sebuah modal penting ya buat mukmin maupun mukminah. Terus gimana caranya biar aku bisa nyaman gitu? Padahal kan barusan kehilangan. Gimana aku bisa nyaman? Padahal aku belum ikhlas. Biasanya kalau orang ikhlas nggak bakal nyaman selamanya. Gitu. Gimana nih biar nyaman dulu?
Nah, biar nyaman, oke. Coba memang manusia ini kan insan. Insan itu tipe yang pelupa. Karena dia pelupa, dia butuh banget mantra. Oke, mantranya bebas ya. Tapi kalau boleh aku kasih apa ya, poin-poinnya ya. Misalnya ini salah satu mantra penting ya, biar kita bisa satisfying itu puas, nyaman gitu, nggak ada yang bisa merusak kenyamanan kita, nggak ada yang bisa merusak apa ya rasa nyaman kita gitu. Misalnya nih, ucapkan kepada Allah, katakan kepada Allah, bi Rabbi maliki fuadi ittasal. Hatiku tersambung dengan Rob, dengan pemeliharaku. Jadi biar kita nyaman, step pertama nih sambungin. Yang ada di sini nih harus sambung. Kenapa kita nggak nyaman? Kenapa kita rusuh? Kenapa kita rudut? Karena nggak nyambung, ada yang keputus gitu. Makanya ittasol, sambungin dulu deh. Coba pelan-pelan disambung gitu kan. Aku dan Allah. Aku dan pemeliharaku. Aku dan penciptaku. Aku dan yang punya kuasa. Nah, itu udah mulai nyambung. Oke. Aku bersama Al-Qadir, yang maha punya kuasa. Aku bersama Ar-Rahman, yang maha penyayang. Aku bersama Al-Latif, yang maha lemah lembut. Aku bersama Al-Malik, yang punya kekuasaan, yang raja semua negeri, raja semua universe, alam ini milik Allah. Aku merasa nyaman bersama Al-Malik, my Lord. Apa my Lord? Rajaku, Tuhanku, pemeliharaku. Sudah ya? Biasanya sih step di situ aja udah nyaman. Oh ya, aku bersama Zat yang maha menyayangiku. Oke, jadi fadzaqal aman, nyampe di situ itu udah pasti kita dapat aman, rasa aman. Aman itu gak ada yang bisa ngancam, gak ada yang bisa merusak kebahagiaan, gak ada yang bisa mendatangkan kesedihan, gak ada yang bisa mendatangkan kesulitan dalam kehidupanku. Kenapa? Karena aku aman bersama Allah. Aku aman bersama pemeliharaku. Fadzaqal aman. Hati akan merasakan nyaman dan aman bersama Allah. Oke, setelah kita ngerasa aman, biasanya kalau orang ngerasa aman, itu isi kepalanya lebih clear, lebih fokus. Kalau kamera gitu kan, oke, mau ambil gambar kan, ternyata apa sih, backgroundnya banyak macam-macam. Oh, saya mau fokusnya di wajah gitu kan. Jadi wajahnya difokusin, dekornya di blur. Ini apa sih maksudnya? Maksudnya kita belajar fokus ya. Kalau kita sudah ngerasa aman, kita akan bisa lebih fokus. Fokus ke apa? Fokus kepada yang lebih penting, yang paling penting, yang paling bermanfaat, yang paling berharga, yang paling punya makna, yang paling menyelamatkan kita. Intinya sih yang paling bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Oke. Kamu harus ngikhlasin apa? Yang paling berat, aku ternyata diuji harus mengikhlaskan si dia. Oke. Jadi karena si dia ini kan dunia ya. Jadi kalau teman-teman udah sering ngikutin kajian aku, dunia, siapapun atau apapun itu opsi. Opsi itu berarti pilihan. Pilihan itu berarti ya semua dunia emang pilihan gitu. Yang prioritas itu cuma akhirat. Kalau akhirat nggak ada pilihan. Sholat nggak ada pilihan. Waktunya sholat ya sholat, nggak ada pilihan yes or no gitu kan. Zakat nggak ada pilihan yes or no, nggak ada.
Saya ganti deh gini, saya sholat semua wajib, saya mau sholat semua sholat malam, tapi saya nggak mau zakat. Kenapa? Karena opsi enggak. Itu kalau yang seperti itu bukan opsi, itu prioritas, nggak boleh ditinggal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus ngerti, lebih fokus, lebih mengerti apa sih prioritas kita, mana yang prioritas, mana yang opsi, mana yang harus banget, mana yang hanya sekedar pilihan. Kalau misalnya nggak bisa sama dia, makanya ini teman-teman, ini mungkin latihannya ya, untuk belajar opsi. Ini teman-teman yang pada rajin sholat istikharah sudah pasti ngerti dong ya, bagaimana cara kita cara kita untuk mengikhlaskan sesuatu gitu. Di dalam sholat istikharah itu diajarin banget oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin sholat istikharah seperti Rasul ngajarin sebuah surat, detail sampai pada hafal gimana step-stepnya. Nah, ini aku nggak mau ngebahas sholat istikharah. Aku cuman pengen ngebahas tentang doa sholat istikharah, ya kan? Karena inti dari ibadah adalah doa. Di doanya ini sebuah pola pikir, sebuah mindset tentang dunia yang harus kita miliki. Dunia ini apa? Prioritaskah atau opsi? Bisa digantikah atau harus itu? Oke, coba kita ulik ya. Doa sholat istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman udah pada hafal ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon petunjuk ilmu, pengetahuan, wawasan, view, ilmu, pengetahuan ya. Aku memohon kepadamu petunjuk dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu. Dengan cara pandangmu ya Allah. Aku gak mau pakai cara pandangku. Karena mungkin mata aku terlalu sempit. Aku gak mau pakai selera aku. Khawatirnya selera aku belum bagus. Aku gak mau pakai pola pikir aku. Karena takutnya pikiran aku belum dipenuhi oleh ilmu. Jadi ini kayak menyerahkan diri kita, selera kita, keinginan kita serahin kepada ilmunya Allah. Allah yang paling tahu ilmunya. Allah punya wawasannya. Alim al-ghaib wasyahadah. Maha mengetahui yang gaib maupun yang tidak gaib, yang tampak maupun yang tak tampak, yang terfikirkan oleh kita maupun yang tidak terfikirkan oleh kita. Alim al-ghaib wasyahadah. Ya kan? Jadi ya Allah, aku gak mau pakai mataku, aku gak mau pakai hatiku, aku gak mau pakai murni isi ilmuku ya, ilmuku yang sangat terbatas, yang masih sedikit. Aku gak mau ya Allah. Astakhiruka, aku meminta Engkau yang memilih. Jika memang aku harus ikhlasin dia, menghempas dia, jika itu baik untukmu ya, kalau itu di dalam ilmumu itu lebih baik, astaghfiruk, aku minta ilmunya. Aku mohon petunjuknya. Oke, doa berikutnya, astaqdiruka biqudratik. Nah, dan bukan hanya meminta ilmunya Allah, bukan hanya meminta cara pandang Allah, kita juga meminta kemampuan dari Allah. Astaqdiruk, aku minta kuasamu, minta kekuatanmu, minta kemampuanmu, biqudratika. Kalau engkau berikan berikan aku kekuatan untuk menerima A. Kalau aku harus menghempas A,
maka berikan aku kekuatan untuk menghempas A. Jadi, memang sulit menerima A atau menghempas A, ini dua-duanya di beberapa situasi akan menjadi sulit. Tapi nggak ada yang sulit kalau kita bersama Allah. Makanya tadi ya, astagfiruka, aku mohon kalau aku harus ngikhlasin dan aku nggak kuat, kuatin Allah. Kalau aku harus menghempas dan aku nggak kuat, kuatin Allah. Atau sebaliknya, kalau aku harus menerima semua ini, menerima A sampai Z dan aku nggak kuat, aku punya kekuatanmu, aku punya kuasa darimu, gitu. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Oke, whatever Allah ya yang aku jalanin ini, as'aluka, aku minta the more, gitu kan. Al-fadl itu sesuatu yang lebih. The more. Apa sih bahasa ininya? Ya pokoknya sesuatu yang again and again, lagi dan lagi gitu. Saya mau lagi dan lagi. Artinya karunia Allah saat ini sudah sangat banyak. Karunia Allah saat ini sudah melimpah. Karunia Allah saat ini sudah tak terhitung. But I want more. Aku mau lagi. Dan itu nggak salah. Itu boleh. Itu tidak dilarang. Makanya di sini as'aluka min fadlika al-azim. Karena memang engkau maha punya gitu. Sebanyak apapun yang kau beri padaku, semelimpah apapun yang kau berikan padaku, engkau masih punya yang melimpah lagi, engkau masih punya. Makanya minta. As'aluka bi fadlika al-azim. Aku meminta karunia melimpah yang datang darimu. Oke, faina kata kecil wala aktir. Ini sebuah pengakuan. Penting banget mengakui. Allah, inna kata kecil wala aktir. Engkau mampu dan aku tak mampu. Ta'lam wala a'lam. Engkau tahu dan aku tidak tahu. Engkau faham dan aku nggak faham. Engkau ngerti yang paling bermanfaat dan aku nggak ngerti mana yang manfaat. Engkau ngerti yang paling menyelamatkan dunia dan akhiratku dan aku nggak ngerti, gitu. Jadi innaka taqdir wala aqdir, innaka ta'lam wala a'lam. Anta 'allamul ghuyub. Engkau maha mengetahui yang gaib. Engkau maha mengetahui sesuatu yang tidak aku lihat, yang tidak bisa aku fikirkan, ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr, ya Allah, jika engkau tahu bahwa urusan ini, hajatku ini, permintaanku ini, permohonanku ini, doaku ini, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Jika yang sedang kupinta, aku minta dia ya Allah, aku minta itu, aku minta, pasti ya kita mintanya banyak. Aku pengen banget kuliah di universitas A. Aku pengen tinggal di komplek B. Aku pengen mobil, bahkan mungkin ya kalau teman-teman beli mobil, beli apa, beli barang, beli apa, nggak aib gitu. Kalau istikharah, meminta pertolongan dari Allah. Bingung nih, mau yang mana, mau beli yang mana, bingung mau ke kanan apa ke kiri, bingung mau lurus atau gimana, ini apa sih? Minta ke Allah ya. Jika engkau tahu bahwa pintaku ini baik untukku, bukan hanya untukku, baik untuk agamaku. Karena memang yang harus kita selamatkan, pertama diri kita, yang kedua selamatkan agama kita, yang ketiga selamatkan kehidupan kita, terakhir akibatu amri, endingnya apa nih? Kalau yang aku minta
baik untuk diriku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akhiratku, ya Allah. Ikdirhu li, maka berikan kuasamu untukku, supaya aku mampu meraihnya, supaya aku mampu mendapatkannya, supaya aku bisa mencapainya. Berikan aku kekuatan untuk ikhtiar, berikan aku kekuatan untuk berusaha, berikan aku kekuatan berharap dan berdoa, gitu kan. Ikdirhuli, yassirhuli, mudahkan ya Allah. Tsumma barikli fi amri, kemudian berikan berkah. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li, tapi jika engkau memandang bahwa yang ku minta ini buruk, yang ku harapkan ini nggak bagus, yang namanya aku mention dalam doa ini ternyata nggak cocok, nggak match, kurang pas dengan aku, ya Allah ya, apalagi kalau dia bakal ngedatengin musibah untuk kehidupanku, apalagi kalau dia bakal menghancurkan agamaku, merusak kebahagiaanku, nauzubillah, menghancurkan akhiratku, maka ya Allah, isrifhu anni, jauhkan dia dariku. Wasrifni anhu, jauhkan aku darinya. Double dong. Ini ultimate banget gitu, didabelin. Jauhkan dia dariku. Bukan hanya dia dariku. Ini kan kayak belum cukup ya, kalau dia jauh, aku masih nempelin kan gak bagus ya. Jauhkan aku darinya. Jadi ikhlasin aja. Ikhlasin deh. Catatannya apa tadi biar kita bisa ikhlas? Engkau yang paling tahu ya. Jadi kalau memang sesuatu itu harus kita hempasin, kalau sesuatu itu kita tahan, kita pegang erat-erat, tapi ternyata makin hari ngerusak agama, makin hari ngerusak fokus ibadah kita, makin hari ngerusak kesehatan kita, ngabisin waktu kita, ngabisin energi kita, nggak ada guna ya. Hempaskan, ikhlaskan saja. Semoga Allah bisa, semoga kita bisa, dan Allah juga menolong kita dalam proses seperti ini. Saya ngerti teman-teman ini bakal berat banget. Tapi insya Allah ya, kalau kita ngikutin prosesnya pelan-pelan, step by step, insya Allah. Oke, itu tadi doa sholat istikharah ya. Itu tadi ya, isrifu anni, jauhkan dia dariku, jauhkan aku dari dia, ikdir li al khair, makanya ikdar li khair. Jadi berikan aku kuasa untuk ngedapetin yang lebih baik. Haitsu kana tsumma arjini bihi. Berikan aku yang lebih baik, kemudian bikin aku nyaman dengan yang sudah engkau berikan kepadaku. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ya prosesnya, sambungkan hati kita dengan Allah. Setelah tersambung, kita akan dapat rasa nyaman. Kalau sudah nyaman, kita akan lebih fokus kepada sesuatu yang bermanfaat. Setelah kita fokus, next, hayati adaat, maka kamu sudah menemukan cahayamu, kamu sudah menemukan sparkelmu, kamu sudah menemukan genda kamu menemukan kekuatanmu. Intinya apa? Dalam kehidupan kita jangan biarkan cahaya kita padam. Kita harus terus membuat cahaya hati, cahaya pikiran, cahaya akhlak semakin hari harus semakin bagus,
Kalau ada yang bikin padam, coba ikuti prosesnya tadi, ulangi lagi prosesnya sampai Allah kembalikan cahaya di hati kita. Menjadi mukminah yang penuh cahaya adalah goal, tujuan kita. Oke. Nah, kalau kita sudah bercahaya, karena kita sudah di hati sudah ada cahaya, kita akan mencintai cahaya langit, kita akan cinta Al-Quran, kita akan cinta ilmu, kita akan cinta orang-orang soleh, kita akan berteman dengan para malaikat yang terbuat dari cahaya, dan kita akan ditambah oleh Allah cahaya dari Arsyur Rahman, cahaya dari arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sebenarnya ya tujuannya. Oke. Setelah kita bercahaya dan ditemani cahaya bersama cahaya ya, hati kita bisa melangit, intinya ya, sudah bisa melangit, enggak merendah, ini bukan masalah sombong ya. Artinya kita enggak terlalu disibukkan dengan dunia yang melelahkan gitu kan. Kita bisa push your limit gitu kan, yang kita kaki di dunia gitu kan, makan makanan dunia, menikmati dunia, tapi hati kita sudah connected dengan yang ada di langit gitu. Dan ini insya Allah kita sedang menuju kepada Allah, kita sedang menyempurnakan perjalanan kita menuju dan mendekat Allah, dan kita akan menyaksikan banyak sekali keagungan-keagungan Allah. Kita akan menyaksikan, dan hati kita pun ya bakal terus bisa mendendangkan al-jaza. Mendendangkan al-jaza itu yang sering terbersit adalah, saya dapat apa nih dari Allah? Saya akan diberikan pahala apa oleh Allah? Saya akan diberikan hiburan apa oleh Allah? Jadi sudah nggak fokus ke bahasa ikhlasin dia, udah nggak dia lagi. Saya mau dikasih hiburan apa nih sama Allah? Saya mau dikasih hadiah apa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Dan kalau kita ngomongin Allah ya, yang terbayang adalah arasy yang maha luas, yang maha lapang, yang isinya banyak sekali yang tak terbayangkan. Isinya adalah surga, kenikmatan, yang nikmatnya tiada terputus gitu kan. Dan insya Allah kalau udah seperti itu, hati kita hanya dipenuhi oleh doa dan doa, pinta dan pinta, harap dan harap. Kita mengharapkan hanya kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah, dan hati kita hidup, benar-benar hidup karena connecting dengan Allah. Hati kita terus berzikir, hati kita, arti hidup itu bahagia. Tadi ini kan temanya satisfying, santai gitu, nyaman, satisfying banget, enak banget gitu. Dan isi lisan kita tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena udah satisfying banget, udah ngerasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau mungkin masih berat untuk mendengarkan kata-kata ikhlasin aja, dicoba tadi step-stepnya ya. Cobalah untuk membahagiakan hatimu dengan step-step tadi. Yang pertama tadi kan aku bilang, dinginkan hatimu, tentramkan hatimu, nyamankan jiwamu. Karena yang sudah membuktikan step ini banyak banget. Berapa banyak orang yang diuji dan mereka berada dalam nikmat. Sudah berapa banyak para nabi, para rasul
diuji, harus mengikhlaskan, harus melepas, namun mereka tetap dalam kondisi satisfying, ar-ridha, nikmat, jadi nggak ada yang mengganggu mereka ya. Jadi tetap nyaman, tetap adem, nggak kesal gitu kan. Bahkan bukan hanya mereka tetap dalam nikmat, membuat orang-orang yang sedang diuji ini makin dekat ke Allah, makin berharap ke Allah, makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman yang dirahmati Allah. Bentar. Nah, makanya tadi aku mention tentang yakin. Ini para ulama mengatakan sesungguhnya ketika seorang hamba sudah ridho itu tadi proses panjang tadi yang aku jelasin. Ridho itu satisfying, nyaman, aman. Karena ya udah sama Allah gitu. Apa yang bisa terjadi? Apa yang bisa melukai? Nggak ada. Kayak nantang gitu. Apa yang bisa? Ya mungkin kita nangis, tapi insya Allah dikuatin lagi. Mungkin kita bakal kesal, tapi insya Allah itu kekesalannya hanya beberapa detik dan kita akan cepat kembali kepada Allah. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia sudah ridho kepada Allah, maka Allah berikan yakin. Yakin itu apa sih? Yakin ya yakin, percaya gitu. Ini tuh by design Allah. Aku mau dibawa kemana nih? Aku mau diarahin kemana? Mau dijodohin sama siapa? Dijodohin dong sama Fir'aun. Itu jodoh terburuk. Jodoh nightmare ya. Mimpi buruk apa ya? Seorang Asiyah, jodohnya Asiyah, perempuan terbaik, jodohnya Fir'aun. Kenapa gitu? Karena Asiyah yakin ini desainnya Allah, ini ketentuan Allah, sudah ada yang mengatur, pasti arahnya cantik, arahnya baik, endingnya indah. Waqalat Rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qawmi dhalimin. Puncaknya ketika Asiyah mau dilempar batu, beliau berdoa, Rabbi, ya Rabb. Ini kan Asiyah connected terus sama Allah. Ibnili indaka baitan. Buatkan untukku sebuah ibnili indak. Indak itu di sisimu ya Allah. Karena aku udah gak tahan di sisi Fir'aun. Aku udah gak kuat nemenin Fir'aun lagi. Udah lama loh nemenin Fir'aun, berapa tahun coba. Ya Allah, Fir'aun berapa tahun, dari muda sampai tua. Asiyah itu nemenin Fir'aun. Ada bentakan, ada kekerasan verbal, ada bahkan muslim mungkin ya, dia melakukan kekerasan fisik, gak pernah menghargai perempuan, merendahkan perempuan, bukan hanya perempuan, boro-boro perempuan, laki-laki juga direndahin semuanya, cuman dia doang yang tinggi gitu kan. Intinya ibnili indak, ya Allah buatkan untukku di sisimu. Ini sadar bahwa Asiyah sedang berada di Darul Bala, negeri ujian. Dan Asiyah akan segera berpindah ke negeri yang nyaman, yang di sana tidak ada ujian. Buatkan untukku ya Allah sebuah rumah yang ada di sisimu. Indaka baitan fil jannah. Najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi, dan seluruh perbuatannya, kelakuannya, perilakunya.
najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil dhalimin. Selamatkan aku dari kejahatan orang-orang yang zalim. Nah, ini yakin dari yang dirasakan oleh Asia. Dia tetap nyaman, dia tetap satisfying, enjoying gitu kan, karena dia yakin dia bersama Allah. Fir'aun nggak bisa bikin dia sedih. Fir'aun nggak bisa bikin dia putus asa, apalagi misalnya Fir'aun bisa nggak bikin Asia apa ya, kayak suudzon sama Allah gitu. Allah kenapa sih kau jodohnya sama Fir'aun gitu? Kenapa nggak yang soleh sama soleh, yang baik sama baik gitu kan? Ini maunya apa gitu? Allah zalim deh kayaknya. Allah nggak adil kayaknya. Nah, ini pikiran seperti ini nggak pernah terlintas Asia. Dia punya yakin. Ini endingnya pasti baik. Ini arahnya pasti baik. Tadi dan akhirnya apa? Asia adalah perempuan satu-satunya perempuan yang melihat rumahnya di surga, padahal dia belum meninggal, ditampakkan oleh Allah. Asia, ini rumahmu, ini istanamu, ini hiburan dari Allah. Ini rumah ini yang akan menyelamatkanmu dari semua kesedihan, dari semua kepahitan semua kepahitan kamu bakal hilang, bakal ada obatnya. Kamu silahkan masuk sini. Senyum dong Asia. Dilempar batu dalam kondisi senyum. Fir'aun ngelihat Asia gila. Karena Fir'aun ngelihat Asia dilempar batu dan senyum gitu kan. Nah, ini yakin. Yakin itu yang bicara adalah hati. Yakin kita bersama Allah dan bersama pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi penting banget ya teman-teman yang dirahmati Allah ini nih, biar kita ngerti juga. Contoh, seorang ulama namanya Fudail ya, beliau sedang mengarak jenazah putranya. Ketika membawa jenazah putranya, air matanya menetes gitu, sedih banget kehilangan putranya. Tapi beliau tersenyum. Ada yang kepo dong. Lima tabassamta rahimakallah. Wahai Fudail, engkau meneteskan air mata, tapi aku melihat engkau tersenyum. Kenapa? Fudail berkata, ihtasabtu musibati indallah. Aku sedang meminta pahala musibahku kepada Allah. Maka aku akan selalu mengingat apa yang Allah berikan untukku. Aku akan meminta hiburan apa yang akan Allah datangkan kepadaku dan aku bisa tersenyum. Artinya bisa gitu tercampur antara air mata dan senyuman. Dapat dari mana ini kok bercampur antara air mata dan senyuman? Ini dapat dari yakin kepada Allah. Jadi Muslim apakah sedih? Ya, dia sedih. Tapi dia bisa langsung di dalam kesedihan dia punya yakin. Apakah dia cemas? Ya, mungkin dia ada kecemasan. Tapi dia punya yakin yang bisa menghempaskan kecemasannya. Itu teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi stepnya tadi yang pertama tadi kan satisfying ya. Yang kedua yakin. Biar bisa yakin gimana caranya? Belajar untuk pasrahin ke Allah dan libatin Allah. Tadi ya di doa istikharah tadi sudah ada spirit memasrahkan. Engkau maha tahu, aku nggak tahu. Engkau maha kuasa, aku nggak ada kuasa. Itu simbol pasrah.
Atau misalnya ya teman-teman udah sering pasrah, insya Allah sih kalau kita latihan pasrah, kebantu gitu sama Allah. Jadi kita masuk ke wilayah yakin nanti. Jadi pas stepnya sebelum yakin kita pasrahin dulu. Di dalam tidur kita, teman-teman yang pada rajin membaca doa sebelum tidur. Ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Barra bin Azib radhiyallahu anhu ketika pengen pengen istirahat intinya ya, hendaknya membaca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Alja'tu dhuhri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Fawwatu amri ilaika. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Raghbah warahbah. Raghbah. Hari ini aku udah berusaha. Hari ini aku udah maksimal. Setelah ini aku pengen istirahat ya Allah. Aku pasrahin semuanya. Yang gak sanggup aku pikir, aku pasrahin. Yang gak sanggup aku cari solusinya, aku pasrahin. Yang gak sanggup aku sabar, aku pasrahin. Yang gak sanggup aku pikul bebannya, aku pasrahin semuanya. Pasrah deh ya Allah, udah. Aku udah gak sanggup, please. Engkau yang pikul. Please, engkau yang bawa ya. Karena aku mau bobo, aku mau tidur, aku mau istirahat, aku pasrahin. La malja'an wa la manjan minka illa ilaika. Sadar bahwa gak ada tempat yang paling mampu untuk aku serahkan, aku pasrahkan, aku titipkan kecuali kepadamu. Udah deh bobo. Intinya apa? Skill pasrah. Skill menyerahkan urusan kepada Allah itu penting banget. Harus bisa pasrah, jangan dipegang sendiri. Jangan dipikirin sendiri. Jangan diusahain sendiri. Jangan. Libatkan Allah. Ya, ikutkan Allah. Dalam setiap usahamu, pikiranmu, setiap gerak-gerikmu, berdiri, duduk, ikhtiar apapun, libatkan Allah. Ini sampai nih. Ketika Ibrahim diancam akan dilempar ke dalam api neraka. Api yang disiapkan oleh Raja Namrud ya. Sebenarnya yang marah saat itu bukan hanya Allah, Jibril juga marah, dan Jibril sudah siap-siap pengen ngebales gitu. Makanya sampai Jibril mengatakan, Hallaka min hajah ya Ibrahim. Ini bahasa Jibril. Maksudnya, Jibril, kalau kamu mau itu api bisa saja aku lemparin ke mereka. Jibril, kalau kamu mau itu gunung bisa saja aku tumpahkan di atas kepala mereka. Hallaka min hajah ya Jibril. Kata Jibril, ya Ibrahim. Kata Jibril, kamu maunya apa nih? Gitu kan? Aku bisa membalas nih perlakuan mereka kepadamu, wahai Nabi ya Allah Ibrahim alaihissalam. Maka jawaban Ibrahim, qal amma ilaika fala. Kan tadi pertanyaannya, kamu punya hajat nggak? Kamu butuh bantuan nggak? Intinya, kamu butuh bantuan dariku nggak? Ibrahim menjawab, aku nggak butuh bantuanmu. Intinya, kalau dari kamu, wahai Jibril, aku nggak butuh. Aku hanya butuh bantuan Allah. Makanya Ibrahim saat itu mengucap, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukup Allah bagiku sebaik-baik penolong.
Ini kayak gini nih, mirip ya. Kalau kita sedang dizalimin orang, terus ada temen, kamu butuh bantuan nggak? Aku bisa tuh ngerjain dia, aku bisa tuh ngebales. Kamu duduk aja, duduk manis, biar aku yang bales gitu kan. Tawaran dari teman kita. Kita bilang, makasih ya, makasih, biar Allah yang bales gitu aja. Intinya sih gitu ya. Jadi apa ya? Ini tuh kayak kita butuhnya cuma ke Allah gitu. Kita butuh ke manusia juga gitu. Tapi kita ngerti bahwa yang punya kuasa untuk menyelesaikan dengan sebaik-baik solusi itu Allah. Makanya solusi terbaiknya apa dari Allah? Kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api bardan, dinginlah. Salaman. Salaman itu jangan lukai Ibrahim. Jangan sakiti Ibrahim. Jangan bakar Ibrahim. Realitanya apa? Ibrahim itu di dalam api. Tapi api tidak membakar. Api tidak merusak. Api tidak menghancurkan. Mungkinkah itu? Kalau buat Allah ini mungkin. Inilah hasil dari yakin. Yakin kepada Allah. Saya dalam masalah berat, masa saya nggak boleh nangis? Oke. Bardan wassalaman. Doa itu kali ya. Intinya kamu biar nyaman dulu deh. Masalah boleh ada, tapi jangan sampai itu melukai, menyakiti. Seperti api tadi. Api boleh ada, tapi jangan sampai api tadi didesain oleh Allah. Api tidak melukai Ibrahim. Api tidak menyakiti Ibrahim. Dan insya Allah ya, pertolongan Allah itu polanya ada polanya. Polanya apa? Kalau kita yakin, dapat itu pertolongan. Polanya sama. Mau para nabi, mau siapapun, kalau kita punya yakin, bisa. Oke. Nah, ini kalau mau cerita contoh-contohnya banyak banget, tapi saya cut ya karena waktunya pendek. Nggak pendek sih. Ininya yang kepanjangan. Jadi langsung ke poin ketiga. Oke. Tadi kan yang poin pertama tadi apa coba? Satisfying with Allah. Tenang, ada Allah gitu kan judulnya. Nomor 2, pasrahin dan libatin Allah. Yang ketiga, stay positive. Stay positive ini penting banget. Makanya gimana biar kita stay positif. Jadi kita nggak kacau saat itu. Kita nggak apa ya? Kita nggak disconnect saat itu. Makanya setiap musibah langsung ucapkan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Wah, langsung sadar kita ini milik Allah dan yang kembali adalah kepada Allah. Ya sudah. Kita semuanya nggak cuman ABCD yang akan hilang, tapi kita juga bakal hilang, lenyap dan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur kepada Allah di semua kondisi. Kondisi susah, alhamdulillah. Kondisi senang, alhamdulillah. Kondisi dapat rezeki, alhamdulillah. Seret banget rezeki, alhamdulillah. Makanya Rasul ini kalau ditanya, gimana Rasul? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini tanda no good. Rasul sedang tidak baik-baik saja. Rasul ketika mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal berarti dia ingin mengatakan aku ora opo-opo. Itu bahasa Jawa. Bahasa Sunda apa ya? Aku ora opo-opo. Hai orang Sunda, aku baik-baik saja. Tenang naon gitu ya. Nah, misalnya Ratu apa kabar gitu? Alhamdulillah pangestu. Kalau sampai Ratu misalnya bilang alhamdulillah ala kulli hal,
itu berarti artinya aku nggak apa-apa kok Mi, aku baik-baik saja. Jadi ungkapan Rasul ada dua ya. Alhamdulillah ala kulli hal, ini ketika Rasul tidak baik-baik saja. Tapi kalau sedang baik-baik saja, Rasul akan mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Puji syukur bagi Allah dengan nikmatnya menjadi sempurna kebaikan. Jadi intinya stay positif, ini juga harus kita latih mengucapkan alhamdulillah di semua situasi. Itu teman-teman. Kenapa sih kita harus stay positif? Karena ketika ada ujian yang paling happy itu setan gitu kan. Pengen banget langsung Allah tuh nggak sayangnya sama kamu dibikin begitu. Udah deh langsung kemana-mana. Ini jangan sampai kita melibatkan setan, tapi libatkanlah Allah. Mungkin kesadaran kita butuh waktu ya. Kita sedang melibatkan Allah atau melibatkan setan, tapi semoga Allah segera berikan pertolongan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal gitu. Ini waktunya sebentar terakhir ya, yang terakhir ya, yang terakhir ini poin keempat adalah secret key. Secret key ini kunci rahasianya yang penting banget. Karena ketika ujian datang, ujian itu kan sesuatu yang negatif mungkin ya. Dari negatif kita harus stay positif. Ketika Allah turunkan ujian, Allah tidak menginginkan kamu menjadi putus asa, tidak menginginkan kamu menjadi pribadi yang penuh amarah, pribadi yang hilang akal, pribadi yang hilang ilmunya, pribadi yang hilang akhlaknya, apalagi pribadi yang hilang imannya. Ini bukan tujuan ujian. Justru tujuan ujian itu untuk scale up, menaikkan skala iman, skala sabar, skala yakin, skala taat, skala takwa, semuanya harus kita naikkan, bukan sebaliknya. Jadi gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kayaknya satu pertanyaan aja ya, maafkan karena saya setelah ini ada kegiatan, jadi nggak apa-apa ya satu pertanyaan ya. Enggak, saya serahkan. Masya Allah, jazakallahu Umi. Selama mendengarkan ceramah Umi ini, saya ilmu ikhlas itu sangat luar biasa ya Umi, dan memang kita harus yakin kepada Allah bahwa apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Masya Allah, mudah-mudahan sahabatnya bisa mengambil hikmah dari semua. Oke Umi, ini mungkin satu pertanyaan dari yang ada yang sudah raise hand dari tadi ya Umi. Gimana Umi, boleh? Kepada pertanyaan? Ya, pertanyaan Umi. Interaksi langsung dengan Umi ada Teh Novia Sulastri. Assalamualaikum Teh Sofia Sulastri. Assalamualaikum Teh Novia Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Izin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, tapi berhubungan dengan kita tentunya remaja di zaman sekarang gitu ya, Umi. Pasti tidak aneh yang namanya dengan dihadapkan dengan quarter life crisis ya Umi ya, seperti itu. Nah, bagaimana agar kita bisa gitu Umi menghadapi quarter life crisis ini, utamanya untuk remaja saat ini yang memang terkadang mereka ya hilang arah, terus tidak bisa menghadapinya. Terus yang kedua Umi, bagaimana caranya agar kita bisa tidak terlena gitu dengan ujian-ujian dalam kehidupan kita, dan agar Allah selalu senantiasa membersamai kita. Syukran jazakillah Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya tentang masa krisis ya,
quarter life crisis ya. Setiap orang pernah ngerasain, pernah ngalamin, cuman bedanya dia ngalamin ada yang bisa segera keluar dari zona krisis. Artinya ya krisis itu tetap ada, tapi dia sudah merubah sudah bisa merubah cuaca krisisnya, itu sudah nggak krisis lagi, dia sudah bisa ngerubah apa ya istilahnya, biahnya gitu. Jadi tadi yang aku bilang, nggak bisa menangkal petir, kita nggak bisa bilang, hai petir jangan datang gitu kan, hai hujan jangan datang, hai gempa jangan datang. Itu kalau memang sudah waktunya ya sudah gitu. Maksudnya itu kita harus punya kekuatan untuk siap menerima situasi buruk, situasi yang nggak kondusif, situasi yang nggak ideal, situasi yang kita tuh nggak mau banget kayak gitu. Tapi itu ada. Makanya tadi step-stepnya ya, satisfying bersama Allah, pasrah ke Allah, serahin ke Allah, libatin Allah. Ini kayak jadi kata kunci yang harus, mungkin saat ini kita semangat gitu ya, tapi nanti lupa lagi. Padahal ini bahasa-bahasa yang harus jadi password kita. Satisfying bersama Allah, pasrahin ke Allah, serahin ke Allah, libatin Allah. Apalagi tadi? Ada secret key tadi ya, kunci rahasia. Lupa aku. Apalagi? Oh, stay positif. Stay positif itu juga jadi apa ya, mantra penting. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan yang terakhir tadi ya, aku sempurnakan, bisa jadi jawaban juga. Poin kelima adalah endurance. Apa sih endurance? Daya tahan, resisten, punya ketahanan. Ini HP, ada 2 HP misalnya. Misalnya ada HP apa ya, saya nggak mau nyebutin mereknya lagi ya, karena nanti bisa di ini. Intinya HP aja punya daya tahan yang berbeda gitu loh, karena teknologinya berbeda. Nah, manusia mungkin apa ya? Mungkin ya kita pikir kemampuannya sama, tapi itu bakal beda banget gitu. Otaknya mungkin kalau ditimbang nggak jauh beda, paling berapa otaknya ditimbang berapa gram gitu ya, nggak jauh beda. Tapi kenapa kemampuan mengolah emosionalnya berbeda? Ini berkaitan dengan endurance, daya tahan, keimanan juga ya. Endurance itu daya tahan, resisten. Kita jangan kayak besi gitu kan. Besi itu kalau kita kasih garam rutin, coba deh teman-teman, kalau punya besi, punya garam, kasih terus, lama-lama besi itu akan berkarat. Tapi kalau kita punya baja bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Ya maksudnya kayaknya baja ya. Kalau kita kasih garam terus, itu baja punya daya tahan yang berbeda dengan besi. Artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Garamnya sama, ujiannya sama, masalahnya sama, tapi daya tahannya beda. Karena kan masalah manusia sama ya. Apa sih? Ya seputar jodoh, rezeki, ya eta kene sih, nggak jauh-jauh beda gitu. Cuman yang berbeda adalah daya tahan yang sedang ngalamin. Nah, gimana nih biar kita punya daya tahan? Saya bisa dapat daya tahan dari mana? Wasbir wa masabruka illa billah, bersabar. Dan kamu nggak bakal bisa sabar kecuali bersama Allah. Bersama Allah kamu bisa. Bersama Allah kamu tahan. Bersama Allah kamu tak terpatahkan. Unbreakable women. Ini goalnya, tujuannya. Perempuan tak terpatahkan. Perempuan bukan perempuan tanpa air mata, boleh. Kemarin kita bahas ya, nangis boleh aja, tapi bukan berarti kita patah ya. Itu. Wasbir wa masabruka illa billah. Bersabarlah dan kamu nggak bakal mendapatkan kesabaran illa billah
bersama Allah, kecuali ketika bersama Allah. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu. Kami menemukan dia sebagai hamba yang sabar, ni'mal abdu. Maka dia hamba terbaik. Kalau kita sudah punya endurance, daya tahan, ni'mal abdu. Dia hamba terbaik, hamba pilihan. Di life krisis, ya kan, karena krisis itu yang aku bilang, krisis itu adalah garam. Apakah garam ini lama-lama akan bikin kita karatan yang akhirnya patah, atau nggak ngaruh? Karena garam itu pasti ada. Oke, jadi gimana biar sabar, biar punya daya tahan? Wa may yatasabbar sabbarahullah. Yang berusaha sabar, Allah kasih sabar. Enggak, sabar aku udah cukup deh. Kayaknya segini aja deh sabarku, udah cukup. Aku udah nggak tahan. Berarti kamu membatasi diri kamu sampai situ. Tapi kalau coba lagi. Sama persis seperti latihan. Coba lagi sampai kamu punya daya tahan yang lebih kuat lagi. Barakallah. Gitu teman-teman, Masya Allah. Alhamdulillah seneng ya bisa sharing sama teman-teman. Ini aku maafkan karena habis asar ada kegiatan. Semoga teman-teman Wardah, semoga teman-teman dari DPUDT dan dari lembaga dakwah kampus fakultas apa tadi ya? Dari Sukabumi ya, semoga Allah berikan, bukan hanya, jadi ilmu ini nggak nguap di sini gitu ya. Allah bantu kita nge-reminder kita ketika kita butuh semua yang kita bahas tadi. Ketika kita butuh libatin Allah, kita libatin Allah. Kita butuh serahin ke Allah. Kita butuh satisfying, kita satisfying. Ketika kita butuh endurance, daya tahan, Allah beri. Karena yaitu insan, super duper pelupa. Semoga ketika kita butuh, Allah yang bantu kita mengingatkan. Gitu teman-teman, barakallah. Terima kasih.